Halo 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 semuanya, perkenalkan nama aku Felicia Indialita, aku dari kelas 11 F2. Nah, di video kali ini aku mau ngapain sih? Jadi di video kali ini aku tuh mau sharing pengalaman aku nonton pensi dari SMA Negeri 68 Jakarta. Nah, mungkin kalau kalian udah sering main sosmed kayak TikTok, Instagram, mungkin kalian tuh udah tahu kali ya, dan maksudnya kayak udah sering lewat FYP kalian tentang anak-anak SMA 68 Jakarta yang promosiin soal pensinya. Nah, jadi nama pensinya itu adalah Karasel Monstanza. Nah, di sini tuh aku pengen kasih tau kalian kayak gimana sih awal mulanya aku bisa dapet tiketnya itu. Terus aku tuh di sana nonton siapa aja, pasti kan kepo kan. Nah, jadi aku mau cerita ke kalian nih, jangan lupa nonton sampai habis ya. Nah, langsung aja aku cerita dari awal mula aku bisa dapet tiketnya. Jadi aku tuh punya teman SD yang sampai sekarang tuh masih temenan. Alhamdulillahnya masih dekat. Terus kita tuh saling sering banget saling kayak kalau misalkan ada konser atau apa, kita tuh kayak saling sharing gitu kayak mau nonton gak kayak gitu kan. Nah, kebetulan teman aku tuh yang dua orang ini dia itu anak SMA 68. Terus yang satu ini kebetulan adalah panitianya. Jadi kan pasti dia tuh harus promosiin tiket-tiketnya gitu kan. Akhirnya dia tuh promosiin ke circle aku, guys. Ih, keren banget gak sih ada circle? Huh? Iya, dia tuh harus promosiin ke circle aku gitu. Dia promosiin. Terus tuh dia tuh promosinya kayak masih sebulan sebelum Karasel ini, sebulan 2 bulan gitu. Kan aku kan masih bingung gitu ya kayak kira-kira di tanggal 11 itu tuh aku ada jadwal apa, takutnya kan bentrok ya, atau kayak aku udah beli tiketnya, tiba-tiba aku harus kayak ambil rapot kah, atau kayak aku ada plan lain kah. Jadi aku tuh masih yang nunda-nunda gitu loh ke temen aku kayak masih ngomong, nanti dikabarin lagi ya soalnya masih belum tahu bla 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 kayak gitu kan. Nah, di situ juga pertama kali gestarnya itu masih cuman Yofi Nuno, Raisa, Perunggu, ya baru kayak tiga artis itu doang. Terus aku tuh kayak juga masih bimbang gitu loh karena kayak Raisa, Perunggu sama Yofi Nuno. Karena jujur aku tuh nggak begitu tahu Perunggu pertama. Bukan nggak begitu tahu sih, bener-bener nggak tahu banget. Kayak lagu-lagunya nggak tahu. Terus kalau Yofi Nuno tuh tahu, cuman ya nggak tahu banget gitu. Paling kayak Raisa doang gitu loh, kalaupun aku jadi beli tiketnya gitu kan, aku mikir kayak paling aku cuman bisa yang aku nikmatin tuh Raisa doang gitu kan. Jadinya aku juga masih yang mikir-mikir banget gitu. Nah, akhirnya setelah aku mikir-mikir kayak selama 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 2 minggu gitu, maaf guys ngantuk. Setelah aku mikir-mikir kayak selama 2 minggu gitu, aku kayak juga ngobrol sama orang tua aku kayak boleh apa enggak kayak gitu-gitu. Kata orang tua aku boleh. Terus aku mikir kayak ya udahlah kapan lagi gak sih. Jadi kayak akhirnya aku ngomong ke teman aku yang satunya gitu kayak ayo gue mau nonton lu juga ya karena biar rame-rame gitu kan. Terus ya udah akhirnya karena satu ikut nonton jadi semuanya tuh ikut nonton. Nah, anyway kita tuh dapet tiket cuman 170.000 karena kita bandel sih, yang aku tahu tuh kita belinya bandel gitu. Nah, terus abis itu yaudah kan tuh aku akhirnya beli tiket di teman aku yang teman SD aku itu. Nah, terus kalian tahu gak sih guys, setelah gak lama aku beli tiket di dia, gak lama gestar lainnya muncul. Dan kalian tahu gestarnya apa? Betul, gestarnya adalah Dewa 19. Itu aku pas ngeliat updatean dari Karasel itu, dari IG-nya Karasel, dari teman-teman aku, itu aku tuh langsung kayak wah, agak nyesel beli tiketnya pas itu juga. Bohong. Yang bener. Hah? Karena kayak Dewa, siapa sih yang gak nonton Dewa? Iya gak sih, kayak Dewa tuh adalah penyanyi band yang semua orang tuh suka, kayak dari milenial, Gen Z gitu itu pasti suka semua kan. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Jadi kayak gak nyesel gitu loh pas akhirnya aku tuh mutusin buat beli tiketnya. Itu tuh aku langsung ngechat temen aku yang kayak, ih untungnya gue beli tiketnya soalnya ada Dewa bla 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 bla. Langsung kayak aku tuh langsung yang gak sabar gitu loh mau nonton Karasel itu karena ada si Dewa itu. Nah, ya udah tuh kita skip ke sisa H-2 sebelum si pensi itu dimulai. Nah, H-2-nya itu aku sama teman aku masih pusing banget mikirin baju
ya guys, pusing banget mikirin baju, kita mau pakai baju apa, padahal baju di lemari itu banyak, tapi kayak namanya juga cewek gitu kan, pasti kan iya nggak sih, kayak pergi juga masih kayak 3 minggu lagi, 2 minggu lagi, tapi udah pusing mikirin baju. Ya itu sama banget kayak aku pas mau nonton pensi kemarin, karena aku bener kayak aku nggak punya baju, aku nggak punya baju, ngomong kayak gitu mulu, sampai mamaku tuh marah yang kayak kamu ngomong nggak punya baju, itu baju di lemari seabrek, karena emang nggak punya baju. Maksudnya kayak bajunya itu mulu, paham gak sih? Nah terus ya udah tuh, akhirnya aku sama teman-teman aku tuh mutusin buat kita tuh ketemuan di satu rumah teman aku ini, biar berangkatnya tuh bareng-bareng kan, karena kan acaranya tuh di J Expo Kemayoran, jadi lumayan jauh. Jadi kita mutusin buat berangkat bareng-bareng aja. Terus kalian mau tahu gak sih tragedi sebelum kita berangkat tuh apa? Jadi akhirnya mutusin buat kita ngebiarin dia nih, teman aku yang nyasar ini turun di titiknya dia itu yang di Menteng, terus kita pesenin Gojek langsung ke Kemayoran biar gak lama lagi gitu loh, biar gak nunggu dia lama lagi kalau misalkan kita mau ngegojekin dia dari Menteng ke rumah teman aku itu. Akhirnya kita mutusin kayak ya udah kita pesenin Gojek ke Kemayoran aja, terus kita ketemuan di sana kayak gitu. Nah itu tuh tragedi pertama, kayaknya sih cuma satu tragedi doang sih, cuman itu kayak yang bener-bener aku tuh ngerasa kayak ih kita kenapa tiba-tiba kayak gini, padahal kayak sebelum-sebelumnya kita kalau pergi kayak lancar-lancar aja gitu loh. Nah ya udah, akhirnya kita ketemuan sama teman aku yang nyasar itu kan, kita ketemuan di sana, terus kita tuh ketemuan itu di depan pintu masuknya, karena aku juga mau janjian sama teman aku, karena itu sendiri gitu kan. Akhirnya aku ngajakin dia bareng sama teman-teman aku, akhirnya kita ketemuan di sana. Terus yang aku inget tuh kita baru masuk ke dalamnya itu jam 4-an gitu kita baru masuk, tapi yang aku tahu juga emang rada ngaret sih acaranya, mulainya rada ngaret, jadi kita nggak begitu telat banget, ya kan. Nah, pas kita masuk itu, justru kita tuh masuk karena kita tuh lapar sebenarnya, karena kita tuh pagi belum makan apa-apa, terus yang kayak ada tragedi nyasar, terus kita harus nunggu, terus ya udah sampai sana gitu kita yang kayak, "Ayo masuk aja, kita udah lapar," yang kayak gitu-gitu kan. Ya sudah akhirnya kita masuk, pas masuk itu tuh bener-bener, kayak luas, terus juga kayak makanannya tuh banyak banget, tenan makanannya banyak banget, yang kayak sampai aku tuh di sana bingung mau makan apa, minum aja tuh bingung mau minum apa, karena saking banyaknya. Terus akhirnya aku sama teman-teman aku berlima beli es jeruk gitu di sana, FOMO banget berlima, lima-limaan beli es jeruk dan ternyata kita nyesel karena es jeruknya pahit. Terus kita kayak nyesel gitu, kayak tatap-tatapan kayak nggak suka, tapi kayak tetap kita minum karena itu tuh bener-bener kayak gerah, terus kayak aus banget kan. Pas kan kalau aus butuh yang seger-seger, butuh yang manis-manis, kayak itu makanya kita habisin. Nah, kita tuh minumnya itu sambil nonton Perunggu. Kalau kalian tahu Perunggu, nih aku kasih lihat videonya ya. Sesuai sama apa yang tadi aku bilang, karena aku tuh gak begitu tahu Perunggu, jadi aku tuh emang bener-bener cuma nikmatin aja lagunya, kayak sekedar goyang-goyang gini aja, karena aku nggak begitu tahu juga kan. Teman-teman aku juga nggak begitu tahu, jadi kita kayak ya udah nonton aja. Dan kita tuh posisinya dapat di lumayan depan panggung, nggak depan banget, tapi ya nggak yang di belakang banget dan juga yang di tengah-tengah banget gitu loh, jadi kayak masih rada di depan gitu. Terus ya udah kita akhirnya nonton Perunggu sampai habis. Nah habis itu tuh skip, setelah Perunggu tuh ada kayak sambutan-sambutan dari sekolah 68-nya ini kan. Terus karena kita lapar, jadi akhirnya kita cari makan. Akhirnya di situ tuh kita beli makan buat kita masing-masing. Terus kita sempet nyempel di bawah buat makan, karena emang kayak duduk di atas kayak di bangku gitu kan juga jarang banget kan, jadi emang pada nyemper juga. Akhirnya kita ikut-ikutan nyemper, kita makan sampai jam 6. Nah jam 6 ini tuh mulai lagi acara si pensinya. Nah jam 6 ini tuh dimulai
dari acara penampilan dari anak-anak SMA 68 dulu. Jadi itu ada kayak drama gitu, sama ada MD terus Tatra juga, sama ada band, pokoknya mereka tuh tampil dan itu cukup lumayan lama. Jujur nungguinnya cukup capek, kan karena kita berdiri ya, cukup capek tapi seru karena nungguin sama teman-teman juga kan. Terus akhirnya yang kita tunggu-tunggu adalah setelah drama itu, setelah drama MD dan Tatra adalah penampilan dari Yofi dan Nuno. Nah, setelah Yofi dan Nuno, masuklah ke ini juga sebenarnya aku tunggu-tunggu, yaitu Raisa. Udah tuh kita nyanyi, akhirnya pas pertengahan Raisa, kita tuh kayak karena udah capek, terus akhirnya kita mutusin buat kayaknya kita sekarang kita minggir ke belakang aja deh, atau enggak ke samping buat istirahat, atau enggak kita cari makan aja, masa kayak jajan, beli minum lagi gitu kan, soalnya udah capek banget beli mulu gitu kan. Terus kalian tahu abis Raisa selesai, abis kita dibawa-bawa galau nih sama Raisa, kita dikasih apa? Kita dikasih DJ Bang Dika sama Pasming Best. Nah, terus selama Pasming Best tampil ini, aku duduk di belakang kan sama teman-teman aku sambil main HP. Anyway, di sana itu jaringannya tuh super duper lemot. Aku tuh ngirim WA tuh suka kadang gak kekirim, terus kayak ngirim TikTok, aku belum nyalain stick TikTok. Itu gak kekirim juga, lemot banget. Tapi karena ada Pasming Best, jadi aku lumayan terhibur ya, sambil joget. Bohong. Nah, terus abis itu Pasming Best juga ngebawain remixan banyak sih, kayak mungkin ada sekitar 10 lagu dibawain buat kita gitu kan. Terus yaudah tuh akhirnya Pasming Best tampil setelah Raisa. Nah, setelah Pasming Best ini adalah puncaknya dari segala puncak di pensi kali ini. Itu dia, iya betul, Dewa 19. Akhirnya Dewa 19 ini tampil juga. Aku tak mengerti apa yang terasa, rindu yang tak pernah. Itu kayak bener-bener Dewa ini tuh disengajain banget ditaruh di akhir. Itu tuh Dewa baru mulai jam setengah 11 malam, Dewa tuh baru muncul ya. Dewa tuh baru muncul jam setengah 11 malam. Dan itu bener-bener ya, itu aku bener-bener melihat banget, kan aku duduk di paling belakang, sedangkan tuh kayak pas Pasming Best, pas Raisa, di paling belakang tuh rame, kayak ada ibu-ibu, bapak-bapak yang emang nonton konser ini tuh emang buat Dewa doang, yang bener-bener tadi pas Pasming Best, pas Raisa, mereka tuh duduk di belakang, pas Dewa muncul, mereka tuh yang kayak bener langsung lari ke depan, maksudnya ngarah ke orang-orang yang nonton konser gitu loh, yang gak duduk-duduk di belakang. Mereka tuh langsung lari buat nontonin Dewa. Itu aku langsung kayak fix ini mereka datang buat nonton Dewa doang. Bener, mereka datang kayak pada lari-lari gitu kan nontonin Dewa. Nah, Dewa ini tuh yang nyanyi ada Elo. Terus ada Ahmad Dhani, sama ternyata plot twistnya ada Mulan Jamila. Nah, ya udah pas Dewa tampil ini tuh bener-bener kayak seru banget pas bagian Dewa tuh. Wah, gila, aku kayak pengen nonton lagi Dewa
19 itu seru banget. Aku nggak berhenti bilang seru sama Nisa, kayak ih seru banget. Di sini aja aku nggak berhenti bilang seru kan, karena emang seru banget pas bagian dewa, parah, itu seru parah. Nah, jadi itu dia cerita aku selama nonton Carousel Monstanza sama teman-teman aku. Menurut kalian gimana guys? Kalian nikmatin gak sih dengar cerita aku? Soalnya aku kayak yapping banget gitu kan. Semoga kalian paham sama apa yang aku ceritain. Terus kayak semoga seru apa yang aku ceritain seru dan kalian paham. Ya intinya kalian paham. So, segitu dulu video kali ini. Bye-bye.